Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat dimulai, kami atas nama pengurus TKM Masjid Nurul Jannah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada hari ini tanggal 19 Mei tahun 2023 adalah tepat pukul 11:51. Saya ulangi lagi, tepat pukul 11:51. Untuk itu, bagi para jamaah sekalian yang masih dalam perjalanan maupun yang berada di luar rumah, untuk segera melangkahkan kakinya menuju ke Masjid Nurul Jannah untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Penyampaian yang berikutnya, selaku khatib dan sekaligus imam sholat Jumat pada hari ini adalah Ustadz Abdul Rohim. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita ini. Kemudian selaku Bilal dan muazzin adalah Ustadz Deden Firdaus. Penyampaian yang berikutnya menyangkut laporan keuangan Masjid Nurul Jannah periode tanggal 12 Mei sampai dengan 19 Mei tahun 2023. Untuk itu akan kami bacakan sejenak laporan keuangan tersebut. Saldo awalnya adalah sebesar 99.946.790 rupiah, terdiri dari 3 item. Pertama, dana operasional masjid sebesar 13.774.595 rupiah. Yang kedua, dana yatim garis miring sosial sebesar 11.177.303 rupiah. Yang ketiga, dana pembangunan masjid sebesar 74.994.892 rupiah. Penerimaan, jumlah penerimaan antara tanggal 12 Mei sampai dengan 18 Mei tahun 2023 sebesar 5.741.000 rupiah, terdiri dari pertama, perolehan kotak infak Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 sebesar 696.000 rupiah. Yang kedua, penerimaan kotak infak yatim garis miring sosial tanggal 12 Mei tahun 2023 sebesar 4.985.000 rupiah. Yang ketiga, infak dari muhsinin untuk dana operasional masjid sebesar 60.000 rupiah. Saldonya menjadi 99.946.790 rupiah, ditambah penerimaan sebesar 5.741.000 rupiah menjadi 105.687.790 rupiah. Pengeluaran, jumlah pengeluaran adalah sebagai berikut. Pengeluaran operasional
sebesar Rp642.000. Kemudian pengeluaran untuk yatim sosial adalah berupa santunan anak yatim bulan Mei tahun 2023 sebanyak 24 orang atau 24 anak sebesar Rp3.900.000. Total pengeluarannya adalah sebesar Rp4.542.000. Saldonya menjadi Rp105.687.790 dikurangi pengeluaran sebesar Rp4.542.000 menjadi Rp100.145.790. Saldo tersebut terdiri dari pertama, dana operasional masjid sebesar Rp3.888.595. Yang kedua, dana sosial garis miring yatim sebesar Rp12.262.303. Yang ketiga, dana pembangunan masjid sebesar Rp74.094.892. Ini menyangkut laporan keuangan Masjid Nurul Jannah periode tanggal 12 sampai dengan 18 Mei tahun 2023. Penyampaian yang berikutnya kami berdoakan pada para jemaah sekalian nanti pada pagi sholat Jumat sekitar pukul 13 sampai dengan pukul 15 Kelurahan Jatimulya akan menyelenggarakan pelatihan pengurusan jenazah. Tempatnya adalah di Masjid Nurul Jannah Asliai di sini. Jadi nanti setelah pada sholat Jumat akan diadakan pelatihan pengurus jenazah dari pihak Kelurahan Jatimulya. Pesertanya terdiri dari beberapa RW, mulai RW 6 sampai dengan 6, RW 4 dan RW 9, kira-kira sekitar 30 orang. Untuk itu, bagi para pengurus DKM yang memiliki waktu atau dapat meluangkan waktunya, dimohon kiranya untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan pelatihan pengurusan jenazah tersebut. Demikian penyampaian kami. Sekali lagi kami harapkan untuk para jemaah yang berada di belakang dimohon untuk maju ke depan untuk mengisi saf yang ada di depan. Para jemaah sekalian, silakan bapak-bapak maju ke depan ya untuk mengisi saf yang di depan masih kosong. Kita rapikan saf yang di depan dulu, nanti setelah itu saf yang di belakang untuk jemaah yang datangnya agak belakangan. Penyampaian berikutnya menyangkut anak-anak. Nanti diharapkan pada saat khotib sedang khotbah di atas mimbar dan kita sedang melaksanakan sholat Jumat, anak-anak untuk tidak ada yang ribut ya, kita diam sejenak sampai dengan selesai sholat Jumat. Nanti setelah selesai semua sholat Jumat, silakan anak-anak boleh bermain-main lagi ya. Anak-anak, kita sama-sama menjaga ketenangan ibadah kita sholat Jumat bersama. Demikian menyampaikan kami, marilah kita ikuti sholat Jumat bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Sadaqallah
wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa hati berwasiat khusus pribadi dan umumnya jamaah yang hadir dalam kesempatan sholat Jum'ah kali ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti qaul jalil wal amalu bima bitanzil wal ista'dadu liyaumir rahim. Takwa yang bermakna taqarrub ila Allah. Sejauh kita upayakan diri kita semaksimal mungkin untuk selalu kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala aktivitas kehidupan kita. Ketika Allah berikan suatu nilai kenikmatan kepada kita, minimal kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena nikmat inilah suatu anugerah yang belum tentu diberikan kepada hamba-hamba yang lain kecuali kepada kita. Sehingga kita tidak melihat begitu banyaknya rezeki, begitu banyaknya nikmat maupun sedikitnya nikmat, tapi karunia itulah yang ditujukan Allah kepada kita semua. Begitupun ketika Allah berikan ujian, di balik daripada ujian tersebut tentu ada hikmah yang Allah akan berikan yang tidak diketahui oleh orang yang diuji oleh Allah. Sehingga ujian yang Allah berikan kita syukuri dengan rasa kita bersabar atas ujian tersebut, maka tentunya kita dekat kepada Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar dan dekat kepada mereka-mereka yang sabar. Wal amalu bima fi tanzil, dan kita beramal sesuai dengan apa yang diturunkan dalam kitab Allah. Salat Jumat kali ini waktu yang sesaat yang kita gunakan, tapi suatu nilai besar Allah berikan kepada kita pahala. Bahkan Allah akan berikan daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bila seluruh aktivitas yang menjadi kewajiban yang kita lakukan ayyakuna khalisan lillahi ta'ala. Ada suatu nilai keikhlasan di dalam diri kita. Tidak ada suatu nilai keterpaksaan kita melakukan suatu nilai kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga sholat Jumat kita akan bermakna dengan mengambil iktibar pelajaran yang disampaikan baik Al-Quran maupun daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholat Jumat pun dapat kita artikan sebagai taklim kita, sebagai menuntut daripada ilmu agama yang kita sibuk setiap hari di dalam kehidupan ini. Wal ista'dadu liyaumir rahim, dan kita memiliki bekal dalam rangka kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah maksimalkah ibadah kita sebelum kita menghadap kepada Allah? Sudah komprehensifkah dari seluruh ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga mereka-mereka yang beruntung adalah menggunakan daripada waktunya di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik di dunia ini?" Rasul pun menjawab, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal." Sebaik-baik daripada manusia yang mereka dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan suatu amal ibadah yang baik selama hidupnya. Setiap harinya kontribusi amal ibadah yang selalu dia lakukan dalam kehidupannya. Dia berbuat baik dengan sesama. Dia bantu orang-orang yang memang perlu bantuannya. Memberikan suatu nilai nasihat kepada mereka-mereka yang perlu kita nasihati.
dan selama hidupnya dalam kehidupan ini selalu sibuk dengan kebaikan dan kebaikan, sehingga lupa dengan membicarakan orang. Dia lupa dengan aib-aib daripada orang lain yang dia dibicarakan, tapi aib dirinya sendiri yang dia jadikan sebagai standar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Tidak panjang usia Allah berikan kepada umat Muhammad, hanya sebatas 60-70. Kullu umruhu ummati sittun wa sab'un. Umur daripada umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun, beda dengan umat-umat lainnya yang diberikan usia begitu panjang. Tapi Allah berikan kepada umat Muhammad sebatas 70 tahun. Inilah peran kebaikan kita, peran daripada amal ibadah yang kita lakukan, sehingga usia yang Allah berikan ini jangan kita berleha-leha selama hidup kita di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bahkan untuk dunia pun kita harus raih dalam kehidupan di dunia ini. Tapi tentunya kita raih dengan penuh ketakwaan kepada Allah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita raih tentunya dengan ridho Allah. Harta yang kita miliki tentu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita untuk bisa memiliki atau mempunyai sifat daripada hedonisme di dalam diri kita. Allah sudah berfirman, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan sifat hedonisme di dalam diri kita sudah merajalela. Berapa banyak orang mencari jabatan lupa kepada Allah, mencari finansial, kedudukan dan lain sebagainya, harta benda yang dia miliki, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jabatan dia raih dengan tidak halal dan thayyibah, sikut sana sikut sini. Bahkan dari harta yang sudah dimilikinya tidak digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kapan mereka akan selesai mencari jabatan, mencari kedudukan kehidupan di dunia ini, bahkan finansial yang dia cari? Hatta zurtumul maqabir. Mereka akan selesai ketika masuk kepada liang kubur. Dalam suatu hadis Rasulullah katakan, yusbiul mayyita salasah. Yang mengiringi jenazah pada ketika orang meninggal dunia 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Bayarji asnani wa yabqa wahidan. Yang mengiringi jenazah ketika mereka meninggal dunia, yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amal ibadahnya. Bayarji asnani, 2 akan kembali lagi, keluarga akan kembali kepada kehidupan semula. Harta yang dimiliki barangkali mobil terbaru yang mengantar daripada jenazah almarhum akan kembali lagi ke rumahnya. Wa yabqa wahidan, kekal mengiringi jenazah di makam adalah wa amal ibadah kita. Sejauh mana kita lihat amal ibadah yang kita sudah lakukan? Sudahkah kita beribadah sesuai dengan syarat dan rukun yang ada? Sudahkah kita mengerti ilmu fikih di dalam kita melaksanakan ibadah bab thaharah, kebersihan kita? Sudahkah anak-anak kita tahu bagaimana mandi hadas besar yang sesuai dengan daripada syarat dan rukun yang disampaikan Rasulullah? Implikasi begitu besar mereka yang tidak mengetahui hal ini. Salat tidak akan diterima oleh Allah, puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran kita pun tidak akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak benar di dalam thaharah, kebersihan diri kita. Dari mulai yang kecil inilah yang implikasinya begitu besar kepada kita, sehingga kita perbaiki kembali dari sholat yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasul pun ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terjahat di dunia ini? Syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasul pun bersabda, seburuk-buruk daripada manusia
yang mereka diberikan daripada usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi amal ibadahnya buruk di hadapan Allah. Tidak ada suatu sifat signifikan untuk mengenaikan daripada nilai-nilai ibadahnya kepada Allah. Sifatnya stagnan, bahkan turun daripada kehidupan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya bukan hanya amal soleh yang dia lakukan, tapi kebanyakan amal ibadah yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dikatakan humul khasirun, orang-orang yang merugi, yang Allah berikan daripada usia, tapi tidak bisa memberikan daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri kita. Ba'da pasca bulan Ramadan yang sudah kita lewati ini, tentunya masih ada spirit Ramadan yang kita laksanakan. Masjid begitu megahnya yang kita lihat saat ini, maka tentunya tinggal mentakmirkan daripada masjid Allah ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang beriman kepada Allah dan mereka yang beriman kepada hari akhirat yang akan mentakmirkan daripada masjid-masjid yang ada, sehingga berjamaahnya kita di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ada di masjid. Subuh yang kita lakukan begitu besar pahalanya, bahkan salat sunnah qabliyah subuhnya akan Allah berikan begitu besarnya pahala. Satu malam kita dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pahala salat subuh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua orang pendeta ketika WTC hancur di Amerika. Pada saat itu pendeta yang pertama berbicara, bagaimana kita harus pasang CCTV di masjid-masjid yang ada di New York, supaya mereka kita tahu ketika khutbah yang disampaikan saat itu. Mungkin ada provokasi di dalam daripada khutbahnya, kita bisa mempersiapkan diri kita. Maka pendeta yang satu berkata, sholat Jumat tidak akan bisa mengerahkan daripada semangat umat Islam. Tapi kita khawatir umat Islam bisa melaksanakan sholat subuh layaknya banyaknya seperti sholat Jumat. Seorang pendeta mengetahui begitu giros semangatnya sholat subuh, sehingga bisa menggerakkan daripada jihad bagi umat-umat Islam yang melaksanakan di sholat subuh. Bahkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasul Imaniyah fi zimmatillah, orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya dijamin oleh Allah, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat subuh inilah peran begitu pentingnya mengawali kehidupan kita beradaptasi, bersosialisasi kita di masyarakat, dimulai dengan sholat subuh kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah, mari kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya kita menjadi hamba manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan daripada usia, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dibarengi dengan amal ibadah yang baik yang selalu meningkat di hadapan Allah, baik yang maktubah maupun sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita jangan seperti orang yang syarrun nas, manusia yang jelek, yang dipanjangkan usia namun ibadahnya tidak meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan generasi yang akan datang ini yang dapat mentakmirkan daripada isi Allah, tanda mereka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersyukur pada Allah, Allah akan tambah daripada nikmatnya kepada mereka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika mereka bersyukur atas nikmat Allah, pasti kata Allah, aku akan tambah daripada nikmatku kepada mereka yang bersyukur. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi mereka yang ingkar tentunya akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang di dunia sudah Allah berikan, bahkan di akhirat pun Allah berikan kepada mereka yang tinggal atas nikmat Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilaf kita, salat kita insya Allah dimakan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaban liman yahdi wa kabar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du fa'usikum ibadallah wa nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa astaghfirul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli 'ala khairun nasirin waftah lana innaka khairul fatih waghfir lana innaka khairul ghafirin warhamna innaka khairur rahimin warzuqna innaka khairur raziqin wahdina wa ladina minal qawmiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.